Baik teman-teman, kita jumpa lagi dalam pembahasan mengenai SEO ya. Kali ini kita membahas mengenai SEO. Ya, kalau berbicara tentang SEO ini cukup panjang ya teman-teman. Jadi nggak bisa kalau cuma dibahas 3 jam apalagi kurang gitu ya. Rata-rata butuh waktu ya minimal 8 jam kali 2, 16 jam ya. Kenapa? Karena SEO ini rumit begitu loh. Rumit. Kalau ndak belajar secara konsisten dan terus-menerus tentu ndak akan bisa memahami ya. Tapi saya akan berusaha mensederhanakan aja. Jadi SEO itu apa? Kemudian nanti teman-teman langsung praktek aja untuk SEO yang jenisnya adalah on-site ya. Jadi yang on-page istilahnya ya. On-page SEO, istilahnya on-page SEO. Nah, teman-teman nanti cukup fokus di on-page SEO aja, sedangkan untuk off-page SEO-nya nanti ngelinknya dari video YouTube ya. Di deskripsi video YouTube bisa diarahkan ngelink ke website utama atau di fanpage Facebook juga bisa. Kemudian di mana lagi ya? Di fanpage, kemudian juga di pakai ini apa itu Google Plus ya, Google Business ya. Teman-teman sudah bikin Google Plus kan? Nah, itu juga ada URL yang bisa dipasang di situ. Dan itu nanti juga bisa nge-backlink ya. Tapi secara efektivitas seperti apa saya kurang mengerti karena saya belum pernah ngecek. Tapi selama ini ya ada sih dampaknya. Karena saya pribadi kalau ngerjain SEO itu ya semua metode dicoba gitu ya. Nggak pernah ngecek satu persatu karena kan kita kan biasanya ngejar waktu ya, 1 bulan 2 bulan harus segera kelihatan ya. Dan biasanya kalau kita main SEO ya memang cukup lama waktunya ya, sekitar rata-rata 1 bulan 3 bulan baru kelihatan, bahkan 6 bulan mungkin baru kelihatan. Dan itu pun juga belum tentu kalau bisa langsung di halaman 1 ya. Tapi saya pernah mencoba beberapa kali dengan teknik-teknik sederhana, yaitu dengan cara saya kasih backlink dari website yang sudah tua ya punya saya, itu juga hasilnya bagus begitu. Kenapa? Karena kalau website sudah tua kok lebih bagus, karena Google melihat bahwa rekomendasi. Jadi backlink itu rekomendasi ya, istilahnya ini loh website A ini direkomendasikan oleh website yang lebih besar atau lebih tua, itu akan lebih kuat rankingnya di Google ya. Bukan ranking ya, istilahnya valuasinya ya. Valuasinya di Google lebih bagus gitu kan. Nanti baru di rank sama Google untuk ditampilkan di halaman berapa, di nomor berapa ya. Oke, jadi SEO adalah tindakan atau praktik untuk mengoptimalkan website ya. Optimasi ini menggunakan search engine atau mesin telusur dalam menilai apakah suatu website layak ditampilkan di posisi teratas hasil pencarian atau tidak ya. Untuk melakukannya, Anda wajib memahami cara kerja mesin pencari dalam memberi peringkat terhadap website yang didasarkan pada kualifikasi atau peserta tertentu ya. Kalau mau belajar tentang SEO banyak ya artikel-artikel yang ada di Google, teman-teman bisa belajar sendiri. Kalau nanti mengenai basic SEO dasar, saya sudah siapkan video. Video itu dibawakan oleh seorang teman saya yang memang beliau trainer SEO beberapa tahun yang lalu dan masih tetap relevan ya. Teman-teman bisa pelajari basicnya. Kalau ikut workshopnya itu mahal ya, mungkin dulu zaman itu masih 900.000 dan sekarang sudah berapa ya, mungkin 3 juta 4 juta ya, tapi sekarang sudah nggak pernah bikin lagi dan ilmunya sudah cukup banyak dibahas. Jadi ilmu workshopnya itu dibahas di webinar itu ya, cukup lumayan ya, mungkin sekitar 70% 80% sudah ada di situ semua. Oke, sekarang kita akan mulai praktek aja langsung ya. Oke, sekarang kita mau mencari ide kata kunci ya. Kata kunci apa yang dicari orang di Google ya. Tujuan kita untuk mendatangkan traffic di website tentu saja ada 2 ya, quantity dan quality. Nah, quality itu apa? Kita ingin traffic yang datang ke website kita tuh benar-benar yang berkualitas ya, yang nantinya adalah untuk membeli gitu ya, terjadi konversi. Sedangkan quantity itu ya yang datang sebanyak-banyak mungkin ya, meskipun nggak membeli gitu ya. Mungkin tujuannya adalah untuk branding atau apa. Juga sebenarnya itu juga baik juga gitu loh, nggak masalah sih. Nah, ini sekarang mau fokusnya di mana gitu kan? Karena kalau semakin banyak traffic tentu saja
konversinya kan akan semakin kecil kalau kita nggak menggigit ya. Dalam arti traffic itu memang bukan target potensial kita gitu kan. Tentu saja kalau trafficnya semakin besar maka butuh hostingnya juga yang lebih bagus gitu ya. Akhirnya cost untuk website semakin besar gitu. Dan sekarang kita mau fokus aja karena mau belajar mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya, maka kita fokusnya di quality ya. Di quantity ya, di kuantitasnya ya. Berarti kita nembak semua keyword aja yang dicari orang ya, dengan cara kita mencari ide kata kunci apa yang diketikkan orang di Google. Nah, ada 3 sih caranya dengan cara Google Keyword ya Suggestion. Ketika kita mengetikkan di Google misalnya ya, kita ketik misalnya jajan pasar ya, dia akan otomatis muncul. Nah, ini namanya Google Suggestion, muncul di sini ya. Jajan pasar Surabaya, ini Blitar nggak ada nih sayangnya. Oke, coba kita cari apakah di bawah ada jajan pasar terdekat. Ini ada jajan pasar dekat, jajanan pasar kekinian dan sebagainya. Ini kita kumpulin ya. Nanti kita buang yang nggak relevan kayak jajanan tradisional di Surabaya ya. Kalau seandainya kita ketikkan keyword ini sementara produk kita ini kan lokal base ya. Misal saya mengambil contohnya jajanan dari Utami jajan pasar. Sorry, ini tadi saya nggak sebutkan di awal bahwa ini contohnya adalah Utami jajan pasar ya. Ini kita masukin aja keyword ini. Kita simpan dulu di Notepad ya. Untuk nanti kita sortir keyword-keyword yang tidak diperlukan. Nah, keyword-keyword yang ada nanti kita sambung menyambung supaya jadi kalimat panjang, long tail keyword ya. Supaya tidak kesannya keyword stuffing, istilahnya keyword yang diulang-ulang atau memang untuk mengecoh mesin pencari itu nanti malah justru rankingnya jadi jelek ya. Makanya kita bikin long tail keyword dengan memadukan berbagai kata kunci, ide kata kunci ya. Ini untuk Google Keyword Suggestion. Nah, yang paling lengkap salah satunya ada juga Google Trend ya, Google Trend untuk mengetahui trending dari keyword tersebut ya. Ketik aja Google Trends kemudian jajan pasar ya. Ini diganti dulu Indonesia. Nah, jajan pasar paling banyak ini kita bisa tahu nih daerah mana yang mengetikkan jajan pasar itu. Ternyata Jawa Timur ada 98. Kita coba klik. Surabaya kebanyakan ya. Sayangnya Blitar nggak ada ya. Oke, ya kita klik aja nih. Kemudian kita login ya, buka Keyword Planner. Kita login dulu. Oke, ya sekarang kita sudah di depan ada Google Keyword Planner ya. Nah, di sini kita bisa klik sini. Kemudian masukkan nama keywordnya, kata kuncinya apa, misal jajan pasar. Lalu ini sudah defaultnya bahasa Indonesia ya, dan di Indonesia. Kalau belum default diubah aja. Kemudian klik Get Result. Nah, akhirnya kita dapat ada sekitar 269 keyword, ide keyword. Ini sebenarnya bukan buying stage keyword ya. Buying stage keyword itu kayak gini. Buying stage keyword itu istilahnya adalah kata kunci yang diketikkan orang yang dalam tahap orang itu memang sedang mencari gitu, mencari produk ya. Kalau ini kan nggak spesifik banget, dia jajan pasar apa kan nggak jelas mestinya kan. Misal cara membuat kue jajanan pasar ini spesifik, cuma ini bukan buying state, dia tidak sedang mau membeli gitu kan. Kalau misalnya toko jajanan pasar Blitar, nah itu buying state keyword ya. Boleh nanti kalau seandainya teman-teman mau nembak toko jajanan pasar Blitar itu boleh. Meskipun kata kunci itu di Google tuh nggak ada yang nyari Mas Ian, belum ada yang nyari, nggak apa-apa, tembak aja ya. Kita kalau mau fokus ke konversi harus mencari yang buying stage keyword itu tadi ya. Misal servis motor Honda resmi Blitar itu kan, untuk misal bengkel resmi Honda itu boleh kayak gitu. Kalau dicari-cari di Google Keyword Planner nggak ketemu mungkin kata kunci tersebut kan.
nggak masalah ya. Oke, sekarang kita mau download semua kata kunci ini. Caranya gimana? Ini klik download keyword ideas. Kayak ngomong bi ideas apa bahasa Inggrisnya? Arapatiso bahasa Inggris masalahnya. Oke, akhirnya CSV-nya udah terdownload. Nah, seperti ini hasilnya. Sweet. Ini ada jajan pasar, aneka jajanan pasar, aneka jajanan pasar, dan sebagainya lah pokoknya. Nah, ini kita kumpulin semua aja, nanti jadi ide untuk kita bikin artikel ya. Misal judul artikelnya kita ngambil yang cara membuat jajanan pasar, boleh. Kan tujuannya selain untuk quality, untuk menghasilkan konversi kan juga untuk branding ya. Kita nyari kuantitinya, kuantiti dari trafficnya itu ya. Kalau bisa cari traffic sebanyak-banyaknya gitu kan. Apa gimana? Oke, ini tadi sudah saya kumpulkan juga ide-idenya banyak. Nah, nanti caranya bikin long tail keyword itu gimana? Long tail keyword itu keyword yang panjang ya. Contohnya saya mau ini ya, aneka kue basah gitu ya, boleh. Toko aneka kue basah di Blitar, Jawa Timur. Ini boleh jadi title ya. Kemudian di awal artikel bisa ditulis gini, Anda sedang mencari, ini diisi artikel ya. Di awal artikel Anda sedang mencari jajanan aneka ya. Ini tadi kok angker jadi. Aneka jajanan, aneka kue basah. Anda sudah berada di tempat yang tepat. Utami jajan pasar bla 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 bla, silakan diisi terserah. Baru di akhir, jika Anda ingin memesan aneka kue basah di toko Utami Jajan Pasar Blitar, Jawa Timur, silakan klik tombol silakan klik chat WA gitu aja lah. Kami nomor bla bla bla. Ya, ini formatnya aja ya. Kalau untuk tengah artikel silakan mau diisi apa aja boleh, termasuk gambar juga boleh. Jangan lupa untuk gambar nanti di rename dulu sesuai dengan nama atau judul artikelnya ya, supaya itu juga SEO friendly. Ya, gambar itu bisa mempengaruhi SEO juga. Oke, sekian dulu kalau untuk level mengumpulkan ini ya, kata kunci. Sekarang kita mau install plugin namanya All-in-One SEO Pack. Ya, sekarang sudah login ya ke WordPress dashboard masing-masing. Sekarang kita mau install plugin. Nah, kemarin saya sudah bilang mengenai themes ya. Themes itu untuk mengatur tampilan. Ya, sedangkan plugin ini adalah untuk menambah fitur-fitur dari WordPress sendiri. Jadi ini add-on-nya lah istilahnya. Dan menggunakan plugin ini maka banyak fungsi-fungsi yang kita inginkan tuh bisa terpenuhi. Karena kalau dari WordPress-nya sendiri secara default enggak lengkap gitu ya. Sekarang kita mau add new ya, install. Add new, kemudian klik All-in-One SEO Pack. Ya, berhubung hostingnya hanya 100 MB, maka saya ngasih contohnya adalah menggunakan All-in-One SEO Pack ya. Sebenarnya ada yang lebih lengkap yaitu pakai yoast ya, cuman agak besar ukurannya. Jadi kita pakai All-in-One SEO Pack aja karena ini hanya untuk pembelajaran ya. Tapi pada intinya hampir sama saja ya, tapi lebih lengkapan yoast itu aja. Install lagi, installing now. Sudah terinstall. Nah, oke. Ya, ini All-in-One SEO Pack sudah terinstall ya. Sekarang kita setting. Home title-nya kita setting ya. Utami Jajan Pasar. Pusat jajanan pasar terlengkap dan termurah di Kota Blitar. Nah, keren kan? Ini bahasa marketing aja sih. Bahasa marketing kalau teman-teman biasa nulis copywriting untuk marketing ya enak-enak aja.
Memang kita harus untuk menulis ini kita harus memang belajar ya, belajar copywriting. Ini ada web user verification, silakan di verifikasi sendiri nanti ya. Termasuk Google Analytics juga bisa dimasukkan sini. Sekarang kita langsung aja klik tombol update option. Sudah langsung otomatis. Sekarang tinggal kita bikin artikel ya. Hari ini artikelnya bikin 3 aja ya, besok 3, minggu 3, Senin 3. Jadi total udah 10 lebih ya. Nah, sekarang saya mau tadi kita kan ngumpulin keyword ya. Tinggal copy aja sini. Pusat jajan pasar terlengkap di Kota Blitar. Memang keyword ini nggak muncul di Google, dalam arti nggak ada orang nyari ya secara lengkap ini, tapi nggak apa-apa, kita kira-kira aja karena tadi ya volumenya kan kecil banget ya. Oke, ini Klanting sebenarnya Surabaya yang anuan. Anda sedang mencari jajanan pasar terdekat di Kota Blitar ya. Ini sama kan keywordnya kan. Utami jajan pasar lah. Nah gitu. Ini ada keyword-keyword lain kan. Misal kami menyediakan jajanan pasar tradisional ya. Saya ngambil ide ini tradisional ya. Kue basah dan kue kekinian. Utami ya, oke, kita bikin paragraf kedua. Utami jajan pasar adalah toko aneka kue basah terlengkap di Kota Blitar, Jawa Timur. Nanti kita pakai, kita contoh, hanya contoh aja ya. Alamat kami sangat mudah ditemukan. Yaitu di mana? Tulis saja, lengkapin. Ya. Nah, boleh nanti apa tuh macam-macamnya boleh ditulis ya. Nah, ini teman-teman, untuk permalingnya ini harus diubah ya. Permaling itu linknya ini loh, kepanjangan ya, ada 20, 20, 10, 30. Nah, ini cara ngubahnya di sini. Di setting, kemudian permaling. Ya, nanti pilih yang ini, post name. Kemudian klik save change gitu ya. Oke. Nah, gimana kalau mau nambah foto? Kalau mau nambah foto, kita bisa dengan set features image ini. Ya, klik set feature image ini. Kemudian, waduh, sudah banyak foto-fotonya ya. Nah, boleh pakai foto ini. Sayang fotonya belum di rename ya, harusnya di rename. Ini saya save aja. Ini saya kasih nama tadi kan toko jajanan tadi judul artikelnya apa? Yes, pokoknya toko jajanan pasar terlengkap di Kota Blitar. Oke. Sudah saya rename sekalian ya ini tadi ya. Kalau mau rename kan gampang ya, tinggal di rename aja di Windows Explorer. Nah, ini saya mau upload lagi. Ya, sudah saya rename. Nah, ini kan sudah kan. Toko jajanan pasar lengkap di Kota Blitar. Oke. Lengkap. Kami jajan pasar, LT teks. Captionnya ya boleh di toko jajanan pasar tradisional terlengkap di
Kota Blitar. Oke. Selanjutnya kalau mau nambah foto lagi di sini ya. Ini kan tadi kan untuk thumbnailnya ya. Kalau mau nambah foto lagi di sini di add media ini bisa. Ya. Tinggal di-upload aja yang baru, klik. Selanjutnya kita membahas mengenai all in one SEO pack ini. Ya, kalau soal judul udah otomatis, dengan description ini kita harus ngopi di sini. Paragraf awal aja ya. Yang udah kelebihan ini kan. Tempatnya dihilangi ya supaya pas 160 karakter nih. Ini kelebihan juga, maksimum ini pusat jajan pasar terlengkap di Blitar, gitu aja ya. Kotanya dihilangin ya. Tetap gak cukup kayaknya. Pasar terlengkapnya dihilangin coba. Tetap gak cukup. Di Blitar tetap gak cukup. Jajan pasar di Blitar. Ini baru cukup. Kok kecil banget ya karakternya cuma 60. Nggak asik ya. Sudahlah, kita copy semuanya. Nanti pasti terpotong nih. Pusat jajan pasar terlengkap ini pasti terpotong. Nah, apa-apa, kita coba ya. Kemudian sudah, yang lainnya sudah. Tinggal teksnya nih ya. Teksnya ini coba diisi aja. Kue pasar jajanan pasar, kue tradisional, kue kekinian. Ini keyword-keywordsnya aja ya, tulis di teks ini. Oke, tinggal klik sini. Oke, kemudian tinggal publish. Nah, sekarang kita mau cek. Untuk kategori blog ini sudah dibuat apa belum? Kayaknya belum dibuat. Oh, ini blog. Oh, sudah dibuat. Jadi kategori blog ini sudah otomatis. Contoh hasilnya jadi kayak gini. Jadi thumbnailnya kan muncul di atas sendiri kan. Ya, tampilin WA-nya dan sebagainya gitu kan. Oke, sip. Nah, sekarang gimana cara nampilin blognya itu di depan? Karena kan ada yang belum bisa kan. Nah, ini kalau ini sudah nampilin ya. Ini kan ini sudah langsung tampil di depan sendiri kan. Nah, itu tampilannya di sini di customize. Customize, kemudian yang di bagian latest post ini. Kalau kehapus tinggal di add section lagi aja. Cari latest post itu aja ya, nanti bisa tampilin di bagian bawah sendiri. Oke, sementara itu dulu ya. Tugas kalian adalah membuat 3 artikel malam ini dengan cara menyambung-nyambung keyword-keyword, ide-ide keyword yang muncul tadi di Google Keyword Planner ya, contohnya. Nah, ini jadi kalau mau bikin ini kan idenya misal aneka jajan pasar kukus ya, boleh dibuat kalimat aja, kalimat panjang, misal aneka jajan pasar kukus yang tersedia di pasar tradisional. Kami menyediakan aneka jajan pasar kukus yang tersedia di pasar tradisional. Umumnya memang jajanan ini hanya ada di pasar tradisional gitu kan. Nah, boleh disambung terus. Anda pun sebenarnya bisa membuat jajanan pasar ini di rumah. Cara membuat jajanan pasar ini sangat mudah itu kayak gitu kalimatnya ya. Sambung menyambung aja boleh. Kemudian ini juga bisa 10 jajanan tradisional yang ada di Kota Blitar. Itu bisa jadi buat artikel kan. Kemudian aneka jajanan tradisional yang ada di Kota Blitar boleh ya. Belakangnya tambahi Kota Blitar. Kemudian makanan jajanan pasar atau cara buat jajanan pasar khas Kota Blitar itu boleh. Ya, seperti itu ya. Jadi ini bisa buat ide, title maupun bikin kalimatnya. Sekian dulu. Terima kasih.